Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 119 KKN DRIAIN Samarinda. Saya Hikmah Mursidah. Saya Nuriasta Rusdianto Saputri, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun dan kapanpun kalian berada selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang dan sekelompok manusia dalam upaya mendewasakan manusia melalui proses pelatihan dan pengajaran, proses, cara, serta perbuatan mendidik. COVID-19 telah berhasil membuat berbagai macam perubahan serta rutinitas yang ada di dunia, tak terkecuali di Indonesia, seperti sistem ekonomi, bahkan sampai pemerintahan. Dunia pendidikan pun terkena dampak dari pandemi ini. Untuk memutus penyebaran virus corona, pemerintah memberikan upaya kegiatan belajar serta mengajar di era pandemi ini secara online atau daring, yang bertujuan agar masyarakat Indonesia melakukan kegiatan belajar serta mengajar di era pandemi ini. Yang pertama, marilah kita dengarkan informasi serta wawasan dari Ibu Nurrohmah Triwati sebagai salah satu guru di sekolah di Samarinda. Pada waktu pembelajaran sebelumnya kita selalu bertatap muka ya, bertemu langsung dengan siswa. Sehubungan dengan pandemi ini, pemerintah mengadakan pendidikan tidak langsung ya, tatap muka tetapi daring atau on. Nah, beberapa hal yang harus diketahui bahwa pendidikan daring ini di segi materi memang bisa kita persiapkan, namun ada beberapa hal yang sangat mendasar bahwa kita harus lihat ke belakang. Pendidikan itu yang paling efektif itu adalah tatap muka. Jadi harus kita tahu bahwa tatap muka itu tidak bisa tergantikan oleh apapun, tapi berhubung pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar, yaitu adanya kesehatan kita. Untuk itu diadakanlah daring agar semuanya bisa berjalan lancar walaupun mungkin jarak jauh ya. Nah, ada kendalanya juga ada manfaatnya di sana. Ya, kendalanya yang pertama adalah jika orang tua jauh dari jaringan, yang pertama. Yang kedua, tidak adanya fasilitas media yang digunakan. Kemudian ada beberapa hal yang mendasar sekali jika sebagian keluarga yang belum menguasai di IT. Jadi ini juga sebagai kendala yang sangat berat untuk orang tua ya. Juga untuk sebagai pendidik harus mempersiapkan materi yang diberikan pada siswanya. Nah, itu sebagai kendala juga, kendala jaringan yang sangat lemah yang akan diterima oleh siswa yang lagi daring gitu. Dan siswa daring ini harus terpantau, dipandu oleh orang tua juga. Nah, orang tua di sini kira-kira orang tua ini sudah menguasai di media atau belum? Nah, itu yang kendalanya sangat berat ya. Selama ini banyak mengeluh masih, ya memang ya kendalanya itu wajar saja orang tua memberikan keluhan seperti itu, tapi kita terima karena keadaan pandemi ini masih tidak memungkinkan untuk bertatap muka begitu. Jadi kita kerjasama orang tua dengan pihak guru, juga pihak pemerintah yang memberikan arahan terhadap bagaimana daring dipermudah semudah-mudahnya. Ada yang lewat WA, ada yang lewat Google. Jadi ini nanti kita mempermudah untuk menerimanya, tidak dipersulit, karena kan
keadaannya masih seperti ini. Partisipasi orang tua terhadap adanya daring ini ya saya anggap sudah luar biasa ya, walaupun mungkin kendalanya satu media HP-nya, kemudian kemampuan untuk memahami daring sendiri bagaimana masih banyak ya, tapi antusias orang tua sudah cukup tinggi, walaupun mungkin masih banyak kekurangannya, tapi karena ini keadaan, mudah-mudahan kedepannya ya daring ini bisa segera berlalu, karena kita ingin juga tatap muka sebagai pendidik ya, karena dimana karakter siswa atau anak didik kita itu yang paling tepat adalah tatap muka. Nah, kalau di daring ini kita tidak tahu seberapa jauh kemampuan yang diserap oleh siswa terhadap pelajaran. Kemudian banyaknya keluhan ketika orang tua bekerja, suami istri bekerja, kemudian ada beberapa anaknya yang juga daring, mama SD daring, SMP dan tingkat SLTA, SMK semuanya daring. Nah ini yang kendalanya adalah media sosialnya, entah itu jaringannya atau kesulitan orang tua untuk membimbing. Kalau untuk SMA mungkin sudah bisa mandiri ya. Kalau SMP walaupun bisa mandiri tapi perlu bimbingan, baik itu materi maupun medianya. Paling tidak itu ada 2 media. Yang pertama media untuk daring sendiri, yang kedua itu media yang bisa untuk membuka, memberikan fasilitas daringnya. Nah ini yang sebagai pendidik juga bingung sampai sekarang, tapi kita persiapkan semudah mungkin yang bisa dilaksanakan oleh guru dan orang tua. Tapi insya Allah saya lihat antusias karena keadaan ya, dan mudah-mudahan cepat berlalu. Wabah COVID ini semuanya bisa pulih sedia kala dan anak-anak bisa bertatap muka dengan gurunya, kan udah lama kangen-kangenan ya, lama nggak jumpa, terus kita juga tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi, kemudian kondisi akademik orang tua, kan itu mempengaruhi semua gitu. Selanjutnya, marilah kita dengarkan wawasan serta informasi dari Bapak Zurkoni selaku dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Samarinda. Baik, terkait dengan pembelajaran daring, apakah ada wacana dipermanenkan? Bahwa ke depan pembelajaran daring itu menjadi kebutuhan dan akan dilakukan secara masif. Sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan semua pihak, termasuk lembaga pendidikan. Bukan hanya lembaga pendidikannya, juga kesiapan personel di dalamnya, guru, kemudian juga siswa. Pembelajaran daring sebetulnya bukan baru dilaksanakan hari ini. Pembelajaran daring itu sudah lama dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, oleh guru, mahasiswa yang sudah siap dari prasarana, kemudian punya akses wifi, internet. Hanya kemudian dipicu oleh pandemi COVID ini, maka kegiatan pembelajaran online daring hampir dilakukan oleh semua pihak yang bergerak di dunia pendidikan, guru, dosen, siswa, mahasiswa, lembaga-lembaga pendidikan maupun yang lain. Nah, ini menjadi starting point untuk diterapkan pembelajaran secara daring, secara online untuk ke depan. Apakah kemudian pembelajaran daring itu menjadi keharusan
saya ulang lagi bahwa sangat bergantung kepada kesiapan semua pihak. Kalau dari aspek kompetensi SDM tentu semula guru atau bahkan ada dosen yang belum familiar dengan pembelajaran daring, itu bisa dilakukan pelatihan tutorial, Anda akan menyesuaikan bisa. Tapi kalau pada tataran kesiapan materi, misalnya mahasiswa yang tidak punya HP kemudian bisa dipaksakan pembelajaran daring dari rumah, ini juga perlu menjadi atensi tersendiri, termasuk pembelajaran daring untuk siswa. Tidak semua mahasiswa, tidak semua siswa di negara kita ini dari kalangan yang mampu. Banyak juga siswa yang dari kalangan menengah ke bawah atau kelompok tidak mampu. Jangankan memiliki prasarana smartphone, HP untuk daring, untuk makan saja itu susah. Seandainya kemudian siswa tersebut dibelikan HP oleh orang tuanya, ya, tentu juga terkendala dengan paket data ya. Kecuali kalau kemudian pemerintah memberikan atensi ke situ secara penuh seiring dengan kebijakan pembelajaran daring, kemudian pihak lembaga pendidikan juga disupport, misalnya ada akses wifi gratis, free wifi, sehingga siswa tidak perlu beli paket data. Atau misalnya siswa atau mahasiswa mendapatkan bantuan paket data, ya tentu bisa dilakukan pembelajaran daring secara penuh. Tapi kalau itu belum, ya tentu mungkin jalan tengahnya adalah blended learning. Jadi diantaranya ada online, ada daring, kemudian sebagiannya adalah ada pertemuan offline, ada tatap muka. Di samping ada alasan lain, tambahnya tidak semua materi pembelajaran, materi perkuliahan itu bisa secara efektif dilakukan pembelajaran secara online. Misalnya ketika belajar eksak terkait dengan penghitungan, rumus-rumus, seringkali pembelajaran offline saja sudah dijelaskan berkali-kali tidak paham-paham. Mungkin ke depan wacana pembelajaran online daring itu diterapkan, tentu masih mempertimbangkan offline, jadi minimal blended learning. Bisa kita ilustrasikan sebelum terjadi pandemi COVID ini, tentu belum banyak guru, siswa, mahasiswa, dosen yang menerapkan pembelajaran daring. Bahkan ada yang sebatas mengenal, belum sempat mempraktekkan. Nah, begitu ada pandemi COVID ini, mau tidak mau pembelajaran di perguruan tinggi, pembelajaran di sekolah dilakukan secara online dengan metodenya masing-masing. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Cloudx, ada yang menggunakan bahkan hanya sebatas WA ya, dan lain-lain. Artinya apa? Dari semula tidak tahu, tidak paham, tidak bisa, menjadi bisa, meskipun awalnya setengah terpaksa. Akhirnya mau tidak mau dia harus belajar itu. Siswa juga demikian. Artinya apa? Itu sebagai gambaran bahwa
pembelajaran online pasti dapat meningkatkan kompetensi kreativitas. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari bisa menjadi terbiasa. Bahkan sekarang kebijakan ke depan skala aktivitas itu diarahkan ke kegiatan berbasis daring. Wacana penyusunan anggaran mulai tahun depan itu juga berorientasi pada kegiatan berbasis daring, baik itu pertemuan, koordinasi, workshop, seminar itu dilaksanakan secara daring, webinar. Itu dia penjelasan dari bidang pendidikan. Tetap semangat dalam melakukan kegiatan belajar serta mengajar di era pandemi ini. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe di video kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.